Kisah belatar di masa lampau, di abad pertengahan tepatnya, peperangan masih terus sering terjadi. Sekelompok tentara bayaran telah memulai serangan terhadap sebuah kastil yang dijaga ketat. Tentara bayaran berhasil masuk, tetapi mereka dihadang oleh raksasa besar, seorang pria yang dikenal banyak orang sebagai Basuzo. Dan majikan penyewa tentara bayaran meminta calon penantang di antara prajurit sewaannya untuk menghadapi Basuzo. Tetapi tidak ada yang berani melawan karena takut dengan reputasi Basuzo yang dikenal sebagai pembunuh 30 orang sekaligus serta pernah membunuh beruang sakit sendirian. Ya, namun tiba-tiba datang pemuda bernama Guts yang berusia 15 tahunan maju bersedia untuk melawan Basuzo. Dan sebagai imbalan dia meminta 10 koin uang jika berhasil menang. Ya, dengan serangan tanpa henti Guts berhasil mengalahkannya dan bahkan membelah kepalanya. Di sisi lain ada pemimpin dari tentara bayaran yang tertarik dengan keahlian pedang Guts. Dia bernama Griffin. Setelah pertempuran usai, Guts mendapatkan upahnya dan bos yang menyewanya memberikan tawaran pada Guts untuk menjadikannya prajurit. Tapi Guts menolak karena faktanya Guts tak mau terikat dengan suatu kelompok manapun dan hanya mempercayai pedang besarnya sebagai teman. Dan dia bertarung selama ini hanya untuk bisa makan. Dan dia pun lekas pergi. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba Guts dihadang dengan sekelompok tentara berkuda dan mau tak mau Guts harus menghadapinya. Ya, belum sempat menyerang yang lainnya, tiba-tiba komandan mereka datang mengambil alih pertarungan. Dan dengan melumpuhkan kaki kuda itu hingga orang itu terjatuh yang ternyata dia adalah seorang wanita. Hingga Guts yang terus menyerang dengan pedang besarnya terus menerus hingga membuat orang itu terpojok. Ya, tiba-tiba tombak melesat menghentikan gerakan Guts. Dia adalah Griffin tadi, pemimpin pasukan bayaran serta pemimpin dari tentara yang menyerangnya. Merasa bodoh amat, Guts langsung mencoba menyerangnya. Ya, tapi dengan satu gerakan ayunan pedang Griffin sudah bisa menusuk dada Guts. Singkat cerita, Guts terbangun di sebuah tenda penginapan dengan wanita tadi yang menyerangnya. Dia bernama Casca dan langsung menghantamnya beberapa kali, ungkapan kesalnya karena telah membunuh kudanya. Dan ternyata dia dibawa camp di mana pasukan bayaran tinggal. Dan seorang prajurit bernama Judo bercerita jika dirinya sudah 2 hari pingsan dan Kaskalah yang merawat dirinya dan menghangatkannya selama ia pingsan. Karena hal itu diperintahkan oleh Griffin langsung. Dan tampak sosok Griffin yang berambut putih dengan membawakan pedangnya Guts menghampirinya. Setelah berkenalan, Griffin mengajaknya berjalan-jalan dan tampak semua prajurit sana yang begitu hormat dengan Griffin. Serta Griffin memperkenalkan bahwa dia sekarang berada di camp kelompok elang atau Takanodan. Yang jelas Guts pernah mendengar nama itu karena kelompok Takanodan selalu menyusahkannya saat peperangan. Hingga sampai di sebuah padang rumput, Guts bertanya mengapa Griffin tak membunuhnya waktu itu. Dan faktanya Griffin menginginkan Guts karena tertarik dengan kalian bertarung Guts saat melawan Basuzo. Dan tampak Casca yang mendengar hal itu di balik pohon sangatlah terkejut. Jelas Guts menolak untuk ikut dan dimiliki oleh orang lain dan menantang Griffin untuk bertanding ulang. Dan jika dirinya kalah, dia bersedia bergabung dengan kelompok Takanodan. Hingga akhirnya Griffin pun bersedia dan pertarungan pun dimulai. Dan hingga di suatu titik Griffin berhasil melukai lengan Guts dan tak mau tinggal diam, Guts terus menghantamkan pedangnya hingga menyabetkan ke tanah.
Iya, tapi berhasil dihindari oleh Griffin dan pedangnya sudah tepat di wajah Guts. Tapi tiba-tiba iya, hingga terjatuh Guts terus menyerangnya dengan tangan kosong hingga akhirnya Guts berhasil dikalahkan dengan mematahkan lengannya. Tapi kata-kata itu ternyata membuat Casca cemburu yang faktanya Griffin tak pernah mengucapkan hal itu kepadanya. Dan sekarang resmi Guts menjadi kelompok Takanodan dan harus ikut semua perintah Griffin. Singkat cerita, 3 tahun telah berlalu. Tampak peperangan masih terus berlanjut dan yang paling menonjol adalah peperangan Kekaisaran Tudor dan Kerajaan Milan masih berlanjut. Dan tampak pasukan berzirah hitam yang dikenal dengan domba tombak hitamnya Tudor berusaha menembus pasukan Milan untuk menyerang sang Raja Milan. Tapi gerakan mereka harus dihadang oleh satu prajurit yang menghampiri mereka seorang diri. Iya, dia adalah Guts. Iya, dengan sekali ayunan jenderal mereka berhasil dikalahkan. Yang jelas hal itu membuat prajurit Tudor kocar-kacir. Disusul dengan kelompok bayaran Takanodan yang dipimpin oleh Griffin mulai membantu Guts dalam medan pertempuran. Dan benar saja, kehilangan jenderal mereka disertai serangan yang tak terduga, pasukan Tudor berhasil dipukul mundur. Dan melihat keberhasilan Takanodan yang mampu mengalahkan Tudor, Raja Milan sangatlah kagum pada kelompok Takanodan dan memerintahkan kaki tangannya untuk memberikan hadiah yang setimpal. Tapi tampak jelas saudara kandung raja ini, Julius, ini tak suka dengan reputasi dari Takanodan yang berhasil mengalahkan Tudor. Singkat cerita, setelah peperangan itu tampak para prajurit Takanodan lainnya kagum dengan keberanian Guts. Tapi ada satu prajurit yang sama sekali tak suka dengan Guts dari awal Guts menjadi anggota Takanodan. Ini makhluknya, dia bernama Corkus. Dan tiba-tiba Casca mengajaknya untuk berbicara dan mengungkapkan kekesalannya karena pertempuran tadi, di mana saat Guts menyerang sendirian, hal itu bisa membahayakan kelompoknya juga. Dan menurutnya Guts sangatlah egois, hanya mementingkan nafsunya mengayunkan pedang tanpa memikirkan kelompoknya. Dan saat mulai memanas, Griffin datang untuk melerai. Singkat cerita, dengan bagusnya reputasi prajurit Takanodan dalam keberhasilannya dalam setiap pertempuran berturut-turut, Takanodan kini akhirnya mendapat kepercayaan dari Raja Milan sebagai prajurit garis terdepan dan meminta bantuan Takanodan dalam perang 100 tahun Milan dengan Tudor yang tak pernah usai untuk menyerang balik mereka. Dan hingga tiba di situasi pengepungan di benteng yang telah dikuasai Tudor, mereka merasa kesulitan masuk ke dalam karena di dalam ada pendekar bayaran legendaris yang berbahaya. Sempat ditahan, tapi Guts yang tak sabar dengan situasi yang menjengkelkan seperti ini, dia memaksa langsung masuk ke dalam. Hingga di dalam ia menemukan banyak prajurit Milan yang mati secara brutal. Hingga pada akhirnya Guts mendengar suara, ia mendekati sumber suara dan menemukan sebuah manusia berbadan besar sedang menyiksa para prajurit. Tak tinggal diam, Guts langsung menyerang. Iya, tapi orang itu lebih kuat yang dikirakan oleh Guts. Sedangkan di luar, Griffin sudah bisa menebak jika monster di dalam adalah Zod, si pembunuh bayaran yang korbannya hampir satu negara. Dan dia juga bukanlah manusia biasa karena dia sudah ikut berperang selama hampir 300 tahun lamanya hingga mempunyai sebutan Zod si abadi. Kembali pada Zod yang sedang senang karena dia bisa menemukan lawan yang bisa menangkis serangannya selama hampir 300 tahun lamanya, hingga Guts yang kembali bangkit berusaha kembali melawan. Iya, hingga pada serangan Guts ia berhasil melukai pundak Zod karena pedangnya tak kuasa menahan ayunan pedang Guts.
Jelas hal ini membuat Zod semakin serius karena Gas menjadi manusia pertama yang berhasil melukainya hingga merubah ia menjadi mode banteng dan menyerang Gas membabi buta. Hingga Guts yang gagal lolos hampir diakhiri oleh Zod. Tapi tiba-tiba bantuan Takano dan datang dengan dipimpin oleh Griffin. Tapi serangan panah bukanlah apa-apa bagi Zod dan mulai menyerang mereka secara brutal. Dan kesempatan itu digunakan oleh Griffin untuk menyelamatkan Guts. Zod yang mengetahui hal itu berusaha menyerang, tapi dengan lekas mereka berdua berlari di sisi yang berbeda dan berhasil melukai tubuh Zod. Jelas Zod yang marah buntutnya mengenai Griffin hingga pingsan. Dan saat akan menghabisinya, Zod terkaget dengan sebuah kalung merah yang dikenakan oleh Griffin. Dan seperti paham apa yang terjadi, Zod memutuskan pergi dengan menghancurkan langit-langit kastil. Tapi sebelum pergi, Zod berpesan pada Gas jika dirimu sahabat dari Griffin, meminta Gas untuk berhati-hati. Karena jika impian Griffin sudah tercapai, Gas akan menjumpai ajalnya yang akan mustahil dihindari. Jelas atas kejadian ini, Gas disalahkan oleh Casca karena keegoisannya menyerang monster itu sendirian. Beberapa hari kemudian, Gas merasa terbayang hinaan Casca padanya sembari berlatih mengayunkan pedangnya hingga Griffin yang mulai pulih datang menemuinya. Dan Gas bercerita jika Zod pergi saat melihat kalung itu. Dan Griffin memberitahukan bahwa itu adalah jimat yang bernama Behelit yang waktu dulu kecil ia dapatkan dari seorang peramal tua. Yang konon katanya yang memiliki benda itu akan ditakdirkan menguasai dunia dengan tumbal daging dan darahnya sendiri. Hingga tiba-tiba jimat itu muncul sebuah mata yang membuat Gas terkejut. Beruntung bisa diselamatkan Griffin yang membuatnya tertawa. Hingga tiba-tiba Raja Milan datang yang akan melintas dan berhenti sejenak dan memuji atas reputasi Takano dan yang gemilang. Hingga Griffin salah fokus dengan seorang wanita yang bersembunyi di belakang rombongan. Dia adalah Putri Carlotte, putri sang raja satu-satunya yang tak suka dengan kekerasan dan sangat nolep, tak pernah keluar dari kerajaan. Hingga akhirnya raja dan lainnya pun berlalu. Tapi Putri Carlotte yang tertinggal terpleset, beruntung ada Griffin yang menahannya. Jelas Julius yang melihat hal itu sangatlah marah karena berani menyentuh putri raja. Ia sempat ingin dibalas Gas, tapi Griffin mencegah hingga mereka pun akhirnya berlalu. Hingga pada suatu hari raja dan bangsawan lainnya melakukan pemburuan. Yang jelas hal ini sangatlah membosankan bagi Gas yang harus mengawasi dalam tugas seperti ini. Sementara itu Putri Carlotte yang sendirian dihampiri oleh Griffin untuk menemaninya dan mengajarkannya main semprit-sempritan dari daun yang membuat suasana semakin bucin. Tapi tiba-tiba seekor babi muncul dari balik semak-semak yang membuat kuda Tuan Putri kaget dan tak terkendali. Dan lekas Griffin pun mengejarnya. Hingga di suatu sungai, Griffin meloncat dan berhasil mengambil alih kendali kuda. Jelas hal itu membuat Tuan Putri trauma dan takut hingga mereka disusul oleh lainnya. Tapi tiba-tiba sebuah panah datang menusuk dada Griffin. Jelas membuat Gas waspada, tapi beruntung Griffin selamat dan berasumsi jika itu adalah sebuah panah beracun, dan berkat jimat Behelit yang menahannya ia selamat. Tapi Gas berasumsi bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Tapi di sisi lain, Griffin sudah tahu siapa yang menyerangnya. Iya, Julius, paman si Tuan Putri Carlotte. Singkat cerita, malam pun tiba. Gas menutupi seluruh wajahnya dengan kain, berusaha menyelinap ke kerajaan dan akan membunuh Julius sesuai perintah oleh Griffin untuk membalaskan kelakuannya telah memanahnya dengan panah beracun. Tepat Julius sendirian, Gas menampakkan dirinya dan langsung menyerangnya.
Ya, hingga pada akhirnya Julius pun tewas dengan bersimbah darah. Tapi tiba-tiba terdengar seorang akan masuk. Dengan sigap Gas langsung bersembunyi di balik pintu dan langsung menghunuskan pedangnya. Ya, yang ternyata itu putra Julius yang bernama Aldonis. Gas yang melihat ini tampak menyesal karena ia tak melihat-lihat korbannya dahulu, hingga ia harus pergi saat keberadaannya telah disadari. Jelas ketawanya dia mempersulit Gas keluar dari kerajaan, dan hingga pada akhirnya ia berhasil lolos dengan terjun ke air. Dan singkat cerita, Gas kembali ke markas prajurit dan menanyakan di mana Griffin pada Casca, hingga menunjukkan bahwa Griffin diundang Tuan Putri Charlotte di jamuan makan malam di istana. Di sisi lain, Griffin dan Charlotte sedang berduaan di sebuah taman, hingga Gas yang sudah tiba dilarang Casca untuk mengganggu dan menyobekkan lengan bajunya untuk menutupi luka pada lengan Gas. Di saat itu Griffin bercerita mengapa pria suka sekali menumpahkan darah, karena memang selain itu adalah hobi, karena ada juga tujuan juga yang dituju, yaitu adalah sebuah impian yang memicu pengorbanan penderitaan untuk meraih harapan itu, walaupun itu jika harus membunuh orang terdekat, bahkan rela menjadi tumbal para dewa demi sebuah impian. Gas yang mendengar narasi Griffin membuatnya terdiam, memikirkan apa yang dimaksud sebuah pengorbanan dan impian yang dibilang oleh Griffin. Dan di saat terakhir, Griffin mengungkapkan jika teman-temannya sangatlah berharga karena telah menyelamatkan dirinya dari berbagai kematian. Tapi walaupun begitu, Griffin tak menganggap mereka adalah teman yang sesungguhnya. Karena menurut Griffin, teman yang sesungguhnya adalah mereka yang berdiri sejajar dan setara dengannya. Gas yang mendengar kalimat itu cukup membuatnya semakin tercengang, apakah dirinya sebatas prajurit Takonodan atau teman yang sederajat dengannya. Hingga tiba-tiba seorang pelayan datang dan mengabarkan jika pamannya Tuan Putri, Julius dan Aldonis telah meninggal dibunuh. Yang jelas Griffin sudah tahu Gas telah berhasil dalam tugasnya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap.